Soal Bahasa Indonesia kelas 4, semester 1 Kurikulum Merdeka, bab 2 di bawah atap. Simaklah cerita berikut ini. Kepala suku Len. Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Dengan semprotan di tangannya, Tigor dapat membuat hujan. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan, Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang Tigor dapat melihat pelangi. Sayangnya, Molen tidak suka. Kucing yang suka membuntuti Tigor itu takut air. Begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur dan masuk rumah. Baiklah, Tigor bekerja sendiri saja. Rasanya Tigor ingin menyiram tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja Inang tidak membolehkannya karena halaman akan menjadi becek. Kata Inang, menyiram tanaman secara berlebihan itu membuang-buang air. Itu tidak baik. Syur, Tigor beraksi. Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan, semua disiram Tigor. Tigor melakukannya secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil punya Kaktiur. Tiba-tiba, jangan, kemarin sudah. Tanaman ini bisa mati kalau sering disiram, kata Kaktiur. Kenapa? Tigor heran sekali. Ini sukulen. Lihat, daunnya tebal sekali. Ini untuk menyimpan air. Kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk, Kaktiur menjelaskan. Sukulen, aku baru tahu tanaman juga punya suku, sahut Tigor heran. Tigor tahu keluarga mereka bersuku Batak. Tigor dan Kaktiur bermarga Siregar, mengikuti marga bapak. Kita bersuku Batak dan bermarga Siregar. Tanaman ini bersuku Len dan bermarga apa? Tanya Tigor. Kaktiur tertawa. Bukan begitu. Namanya memang sukulen, bukan karena punya suku. Tigor ikut tertawa. Seru juga seandainya tanaman juga punya suku. Ada suku Mawar, suku Mangga, suku Anggrek, dan suku Singkong. Kenapa Molen mengendus-endus? Tigor terpikir, hei, namamu juga ada. Len, Molen. Bagaimana kalau kamu menjadi kepala suku? Kepala suku Len. Meong, jawab Molen. Soal nomor 1. Apa yang membuat Tigor suka menyiram tanaman? A. Karena dia ingin tanaman tumbuh lebih cepat. B. Karena dia suka bermain air. C. Karena dia ingin membuat pelangi. D. Karena Molen tidak suka air. Jawabannya yang B. Soal nomor 2. Apa yang terjadi ketika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan? A. Air keluar lebih dekat. B. Air keluar seperti hujan gerimis. C. Air keluar lebih jauh. D. Pelangi muncul. Jawabannya yang C. Soal nomor 3. Mengapa Molen kabur ketika Tigor menyalakan keran? A. Karena dia takut hujan. B. Karena dia tidak suka air. C. Karena dia tidak suka Tigor. D. Karena dia ingin bermain air. Jawabannya yang B. Soal nomor 4. Apa yang dikatakan Inang tentang menyiram tanaman secara berlebihan? A. Itu membuang-buang air. B. Itu membuat tanaman tumbuh lebih baik. C. Itu membuat halaman lebih indah. D. Itu membantu tanaman berbunga. Jawabannya yang
A. Soal nomor 5. Apa yang terjadi jika tigor menyiram sukulen terlalu sering? A. Sukulen akan tumbuh lebih cepat. B. Sukulen bisa membusuk. C. Sukulen akan menghasilkan bunga lebih banyak. D. Sukulen akan menjadi lebih hijau. Jawabannya yang B. Soal nomor 6. Apa arti kata sukulen dalam konteks cerita? A. Sejenis tanaman berdaun tebal. B. Nama kucing tigor. C. Panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak. D. Tempat keluar air. Jawabannya yang A. Soal nomor 7. Apa yang menyebabkan tigor bingung saat mendengar kata sukulen? A. Dia pikir sukulen adalah nama suku. B. Dia tidak tahu tanaman tersebut. C. Dia tidak mengerti cara merawat sukulen. D. Dia merasa tanaman itu terlalu kecil. Jawabannya yang A. Soal nomor 8. Apa yang diusulkan Tigor tentang nama molen? A. Kepala sukulen. B. Kepala suku Batak. C. Kepala suku molen. D. Kepala suku Siregar. Jawabannya yang A. Soal nomor 9. Apa arti kata kabur pada kalimat begitu Tigor menyalakan keran, molen segera kabur? A. Berlari cepat-cepat. B. Tidak dapat melihat dengan jelas. C. Menghilang secara misterius. D. Tidak terang. Jawabannya yang A. Soal nomor 10. Apa yang dilakukan Tigor untuk memastikan tidak ada tanaman yang terlewat saat disiram? A. Menyiram secara acak. B. Menyiram secara sistematis. C. Menyiram hanya tanaman besar. D. Menyiram hanya tanaman kecil. Jawabannya yang B. Soal nomor 11. Apa yang dimaksud dengan marga dalam cerita? A. Nama jenis bunga. B. Kelompok kekerabatan. C. Panggilan untuk ibu. D. Tempat keluar air. Jawabannya yang B. Soal nomor 12. Apa kata yang tepat untuk diisi pada kalimat Tigor titik-titik tanaman setiap hari? A. Menyiram. B. Mengir. C. Membuka. D. Meniup. Jawabannya yang A. Soal nomor 13. Apa yang harus dilakukan untuk menyiram tanaman sukulen agar tidak membusuk? A. Menyiramnya dengan banyak air. B. Menyiramnya secara berlebihan. C. Menyiramnya sedikit-sedikit. D. Tidak menyiramnya sama sekali. Jawabannya yang C. Soal nomor 14. Apa yang dimaksud dengan kalimat majemuk dalam kebahasaan? A.
Kalimat yang memiliki satu subjek. B. Kalimat yang mengandung dua kalimat atau lebih yang digabungkan. C. Kalimat yang hanya terdiri dari satu predikat. D. Kalimat yang tidak menggunakan konjungsi. Jawabannya yang B. Soal nomor 15. Kalimat mana yang merupakan kalimat majemuk setara? A. Tigor menyiram tanaman, tetapi halaman tetap kering. B. Molen kabur karena takut air, dan Kaktiur melarang Tigor menyiram sukulen. C. Tigor dan Kaktiur berbicara tentang tanaman, dan Molen juga mendengarkan. D. Tigor menyiram tanaman, sehingga halaman menjadi becek. Jawabannya yang A. Soal nomor 16. Kalimat mana yang merupakan kalimat majemuk setara? A. Tigor menyiram tanaman, dan Molen pergi. B. Tigor ingin menyiram tanaman karena cuaca panas. C. Tigor menyiram tanaman agar tidak becek. D. Molen pergi karena dia takut air. Jawabannya yang A. Simaklah cerita berikut ini. Ada vampir di rumah ini. Klik, kipas angin pun menyala. Sejuknya, gumam Sunny. Setelah berdiri sebentar di depan kipas angin, Sunny kembali memilih-milih buku di rak. Klik, kipas angin berhenti berputar. Kak Lita mematikannya. Kipas angin ada di sini. Kamu di sana, percuma kamu menyalakan kipas angin. Membuang energi saja, kata Kak Lita. Aku kan mau membaca di sofa, ucap Sunny. Sunny menyalakan lagi kipas angin, lalu duduk di sofa. Baru sebentar Sunny membaca, Kak Lita kembali mematikan kipas angin. Kak, jangan dimatikan, pinta Sunny. Gerah. Kak Lita tak menjawab. Dia malah membuka jendela lebar-lebar. Sejuk, kan? Tidak perlu kipas angin dan hemat listrik, kata Kak Lita sambil duduk di samping Sunny. Tiba-tiba dia melompat, lalu melepaskan kabel kipas angin yang tertancap di stop kontak. Aduh, jika tentang listrik, Kak Lita cerewet sekali. Sunny sering diomeli jika lupa melepaskan kabel atau mematikan saklar. Kak Lita juga menempel tulisan di tiap stop kontak di rumah ini. Matikan lampu, lepaskan kabel, tarik STEKERNYA, bukan kabelnya. Kak, kok sukanya repot seperti itu? Tanya Sunny. Kak Lita membelalak, repot bagaimana? Melepaskan kabel kok dibilang repot. Yang penting elektroniknya sudah dimatikan. Kenapa harus dicabut kabelnya? Kalau kabelnya tidak dicabut, daya listriknya masih jalan terus. Kak Lita lalu berbisik, kalau sudah begitu, kita seperti memberi makan vampir. Vampir? Kak, jangan main-main, aku takut. Sunny menoleh ke sekelilingnya dengan cemas. Masa di rumah ini ada kelelawar pengisap darah? Bukan vampir yang itu. Vampir yang ini mengisap listrik. Kak Lita tertawa, lalu menunjukkan gambar yang ada di koran. Lihat ini, katanya. Wah, seru Sunny terkejut. Jadi, walau televisi sudah dimatikan, kalau kabelnya tetap tercolok ke stop kontak, listrik tetap mengalir. Nah, pintar adikku, Kak Lita tertawa sambil menjawil dagu Sunny. Sebaiknya, berkonsultasi dengan tenaga ahli seperti dokter atau psikolog untuk mendapatkan terapi. Ardi mengerti sekarang. Maaf, Rio, katanya. Bagaimana caranya supaya Rio tetap bisa melihat kura-kura? Ya. Kolam tempat kura-kura memang di dekat sarang laba-laba itu. Oh, Ardi tahu. Dia bisa membawa masuk kura-kuranya. Soal nomor 17. Apa yang dilakukan Kak Lita agar Sunny tidak memerlukan kipas angin? A. Membuka jendela lebar-lebar. B. Mematikan listrik. C. Menyalakan AC. D. Mengganti kipas angin dengan ventilator.
Jawabannya yang A. Soal nomor 18. Apa alasan Kak Lita tidak suka menggunakan kipas angin? A. Kipas angin membuat udara menjadi kering. B. Kipas angin membuang energi. C. Kipas angin membuat ruangan menjadi panas. D. Kipas angin tidak efektif dalam menghemat listrik. Jawabannya yang B. Soal nomor 19. Apa yang dimaksud Kak Lita dengan vampir dalam konteks cerita? A. Kelelawar yang mengisap darah. B. Elektronik yang terus mengisap listrik. C. Kucing yang suka listrik. D. Alat penghemat energi. Jawabannya yang B. Soal nomor 20. Apa yang terjadi jika kabel elektronik tidak dicabut menurut Kak Lita? A. Listrik akan berhenti mengalir. B. Listrik akan mengalir terus. C. Energi akan terhemat. D. Kabel akan rusak. Jawabannya yang B. Soal nomor 21. Apa arti kata stop kontak? Dalam konteks cerita, ada vampir di rumah ini. A. Tempat keluar air. B. Alat untuk menghubungkan kabel dengan sumber listrik. C. Nama jenis bunga. D. Panggilan untuk ibu. Jawabannya yang B. Soal nomor 22. Apa yang dilakukan Kak Lita untuk memastikan tidak membuang energi listrik? A. Menyimpan kabel di tempat khusus. B. Mematikan semua peralatan listrik. C. Mencabut steker dari stop kontak. D. Mengganti alat listrik dengan alat manual. Jawabannya yang C. Soal nomor 23. Apa yang dilakukan Sunny saat tidak ada listrik? A. Menggunakan lampu minyak. B. Menggunakan lilin. C. Membaca di luar ruangan. D. Menggunakan penerangan dari ponsel. Jawabannya yang D. Soal nomor 24. Kalimat mana yang menggunakan awalan mi dengan benar? A. Membuka. B. Menulis. C. Mengdi. D. Memernah. Jawabannya yang B. Soal nomor 25. Kalimat mana yang benar sesuai dengan kaidah kebahasaan awalan mi? A. Menyapu. B. Mengsapu. C. Memsapu. D. Menyapu. Jawabannya yang A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.